Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, usholli wa usallimu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Al-ayat. Sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai jawaban terhadap kritik dari Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kita yang hadir melanjutkan setelah pelaksanaan salat subuh berjamaah, teruskan dengan kajian. Salah satu tujuannya adalah kita sedang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata Allah, hanya sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Wa qalilu min ibadiyasy syakur. Jadi banyak orang yang lupa bahwa ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Setelah itu objeknya juga sedikit sekali tadi hamba-hambanya. Sekarang Allah juga mengingatkan kepada kita dan sedikit sekali apa yang kita syukuri. Salah satu nikmat yang besar pada pagi ini adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat kesempatan. Kalau boleh saya istilahkan, ini yang hadir pada kesempatan ini, kalau di kelapa itu sudah sarinya, batoknya sudah beres dimanfaatkan, kupasannya juga ada habis, kelapanya juga sudah diiris. Nah, maka yang terakhir ini saripati dari kelapa itu Cipati, Serura, Garut. Nah, maka mudah-mudahan kajian kita pada pagi ini mendapatkan yang utama adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sehebat apapun apa yang kita lakukan, kalau tidak mengundang ridho dari Allah, dan setinggi apapun ilmu yang kita miliki, kalau bukan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu semuanya adalah pasif, rusak, ataupun hancur, baik untuk dirinya sendiri, naudzubillah, untuk bangsa dan negaranya. Insya Allah pada pagi ini kita akan mencoba mengkaji surat Al-Fajr. Bagaimana Allah di dalam surat Al-Fajr mulai ayat 14 sampai ayat 20. Mudah-mudahan cukup waktunya sampai syuruk nanti kita mengkaji ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka labil mirsad. Setelah Allah bercerita tentang kehebatan kaum 'Ad, pasukannya Fir'aun, maka mengabarkan kepada kita, dan ini yang harus jadikan patokan oleh kita semua, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah mengetahui atas segala sesuatu yang kita lakukan. Allah selalu bersama kita di dalam setiap langkah dan ucap. Maka mudah-mudahan kesadaran itu muncul dari jiwa yang paling dalam, dari fuad kita, bahwa tidak ada sejengkal tanah pun yang lepas daripada pantauan Allah, dan tidak ada waktu sedetik pun atau sesekon pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya juga Bapak Ibu semua pertanyakan kepada kita masing-masing,
kira-kira dari 1440 menit itu waktu yang paling merasa dipantau, diketahui oleh Allah adalah waktu yang mana. Sebab ketika kita mau belajar, mau mencoba, bukan belajar, membohongi seseorang, maka otomatis Allah yang super canggih melihat kita semua, berarti kita kesampingkan dulu. Inna rabbaka labil mirsad. Allah mengetahui apa yang terbetik dalam hati kita. Allah mengetahui apa yang direncanakan oleh kita. Allah mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh kita. Nah, maka kira-kira dari 1440 menit dalam 24 jam itu, mana waktu yang betul-betul kita tidak merasa dipantau oleh Allah? Salah satunya adalah ketika kita berbohong kepada orang lain. Istri berbohong pada suami, suami berbohong kepada istri, anak, dan lain sebagainya. Kenapa bisa demikian? Berarti dia sudah merasa tidak dipantau lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berbohong pada orang lain itu hakikatnya sedang berbohong pada dirinya sendiri. Maka ketika seseorang berbohong, insya Allah ini sama. Ustadz berbohong, Ustamiin berbohong, itu hati yang paling kecil bahkan mengatakan bahwa saya berbohong. Ya. Fuad kita akan mengatakan demikian. Hati yang paling dalam Al-Quran disebutnya fuad, itu akan mengatakan bahwa sebetulnya saya itu sedang berbohong sama istri saya, sama suami saya, sama anak saya. Itu yang paling dalam. Nah, syukur ketika ada kontrol seperti itu, berarti ya, jiwa kita masih hidup, tidak terus-terusan membohongi dirinya. Maka itu adalah kontrol. Cuma karena sudah kebiasaan, akhirnya dilakukan lagi. Kalau sudah terus-terusan dilakukan, yang ada darah daging. Cek orang Sunda, mengges darah daging, satu kali dia berbohong dan tidak ketahuan, merasa bahwa dianya hebat dalam hal seperti itu. Nah, dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ibadah mahdhah, maka adalah kesempatan untuk mensucikan kembali jiwa kita, menyadarkan kembali tujuan kita dalam hidup ini. Bagaimana rasanya bahwa kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap waktu, dalam setiap detik. Ini mungkin yang jadi pokok bahasan kita semua. Insya Allah jamaah Baitul Mukmin yang biasa melaksanakan sholat subuh, sholat duhur, sholat isya, sholat maghrib, itu terkontrol dengan pelaksanaan ibadah mahdhah. Karena salah satu tujuannya adalah menyadarkan kita untuk bahwa Allah selalu bersama kita di dalam kesempatan, di dalam kesempitan, dan di dalam kebahagiaan. Disitulah ada yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi ahanan. Nah, ini kita mulai muncul sekarang. Ya, sifat keduniawian kita. Kalau kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwa seseorang itu ya, ini udah sifat kita, tidak terlepas daripada keinginan, boleh juga kebutuhan, boleh juga harapan, tapi kebanyakan memang keinginan, bahwa kebutuhan adalah urusan-urusan yang diharapkan dari urusan dunia. Padahal kita tahu Allah mengingatkan kepada kita adalah idza mabtalahu, bahwa ini hidup ini adalah ujian. Ujian ada dua.
Satu pahit, dua manis. Satu senang, dua kurang senang. Itu saja ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seseorang diberikan oleh Allah kemuliaan lewat pangkat, derajat, jabatan, rezeki yang melimpah, anak yang sukses, maka dia merasa fa'akramah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu rabbi akraman. Oh, saya sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbanding dengan ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kepahitan, kesulitan, kesusahan, ya segala rupalah nu berbau-bau tengenah ku Allah diujikan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Ketika dia diberi kesulitan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang rezekinya yang sedikit, padahal usahanya keras, usahanya cerdas, usahanya ikhlas, usahanya tuntas, tapi tetap rezekinya seret, maka dia mengatakan ahanan, saya sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara dua manusia tadi, yang satu merasa ketika segala kemudahan oleh Allah diberikan maka dia merasa akraman, dan ketika dia yang kedua adalah ketika dipersulit, ya, merasa sulit, merasa susah, merasa kekurangan rezeki dan lain sebagainya, maka ini adalah ahanan, kehinaan. Bukan, kata Allah, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin kita semua pernah merasakan hal itu ketika kita sedang berproses untuk menjadi seorang mukmin yang kafah. Ketika kekurangan ini merasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dihinakan atau dipersulit atau gimana. Ya. Nah, maka kemarin saya tergugah seorang anak yang di Gaza itu, ya, yang masih hidup. Itu luar biasa dia, bahwa dalam kesempitan dan dalam kesusahan, dan itu sudah tidak bisa kita gambarkan lagi. Mereka untuk mendapatkan air bersih untuk diminum saja mereka sudah sulit. Tetapi karena didikan orang tuanya, yakin saya itu, didikan orang tuanya, dalam kesulitan itu dia masih tetap berharap. Dan dia punya optimis bahwa tetap Gaza akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya oleh wartawan bagaimana sikapnya tauhid dia terhadap kejadian yang sedang berlangsung dan belum dimenangkan oleh Allah secara nyata, apa jawabnya dia? Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejauh mana ketangguhan orang-orang Palestina yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup di tengah yang begitu, di tengah-tengah tempat yang begitu sangat-sangat bersejarah sekali. Nah, ini adalah berarti sudah luar biasa kekuatannya. Ya. Nah, maka kita mencoba sekarang, ya, ngenteng karena ayat-ayat ini, ayat 14 sampai ayat 20 ini, insya Allah, ya, kita kira-kira posisi kita ada di mana? Apakah selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita? Wa ma bikum min ni'matin faminallah, bahwa nikmat yang kita rasakan itu semua datangnya dari Allah. Wasilahnya, perantaranya boleh dari suami, boleh dari istri, boleh dari anak, boleh dari tetangga. Itu mah adalah sekali lagi wasilah, perantara, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berterima kasih kepada sesama manusia. Terima kasih ya Pak sudah memberikan lebih kepada Mama. Alhamdulillah, senang, saya yakin suami dibegitukan. Sebaliknya istri juga senang, terima kasih ya Ma, segala apa yang Bapak raih ini berkat dorongan dari Mama di dalam meniti karir, di dalam melaksanakan profesi ini dan lain sebagainya. Dan saya yakin insya Allah ini sudah biasa Ibu lakukan dengan Bapak di rumah Bu, ya. Begitu Bu? Halo, kita narunutan menghajat tengah ya. Enggak ya Bu, ya? Udah biasa Bu yang seperti itu Bu. Berterima kasih pada suami. Bapak juga demikian kan Pak?
Makasih ya mas, sudah dipersiapkan segala macamnya untuk keperluan bapak di luar gitu kan. Ya ada kes biasa Ustaz lah. Eta mana ini ke kantor Pernah nggak ibu menyiapkan kaos kaki dan sepatu untuk bapak berangkat ke kantor? Bu, pernah dulu ya ketika awal-awal ya. Terus buka incu Pak Ustaz boro-boro ingat. Oh berarti sudah lupa ya. Bapak pernah ketika Bapak dibikinkan masakan kesenangan Bapak mengatakan mau terima kasih, hatur nuhun. Sering Pak? Sering kalau Bapak-Bapak lu ingat. Nanti malah boro-boro ya. Biasa. Baiklah, itulah hubungan kita sesama ya. Karena wasilah bagaimanapun, hakikatnya dari Allah. Dan ada satu hal yang memang Allah dalam hal urusan terima kasih ini kan sampai mengatakan begitu lewat Rasulullah SAW, hadis Rasulullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia sama dengan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tadi Allah mau mengetahui betul ya. Seseorang itu butuh pengakuan lewat ucapan. Butuh pengakuan lewat ucapan. Terima kasih ya Pak. Terus bosan lah Pak Ustaz, rumah tangga ke 40 tahun. Ini kan rata-rata sudah 40 tahun ke atas ya Pak ya. Ada yang sudah 50 kan? Oh belum? Kapan bu 50-nya? Rayakan pula di halaman ini. Oh iya jarang-jarang Pak sekarang 50 tahun usia pernikahan. Syukuran dirayakannya, bukan dirayakan macam-macam. Syukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya dari dua ayat tadi, nikmat adalah apa? Kesuksesan adalah ujian, ya. Kekurangan juga adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita menyikapinya ketika kita dengan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Seberapa jauh kita mengatakan, menyadarkan diri inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu kita hanya mendengar ketika di speaker ini ada yang meninggal, kan begitu. Kalau siapa lagi yang meninggal ya? Kemarin baru, karena diucapkannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seakan-akan hanya untuk yang meninggal saja. Sejauh mana? Padahal itu menyadarkan kita semua kepada Allah. Kemarin kita diberi luar biasa, ya Allah, keuntungan ketika kita berdagang. Tapi hari ini jangankan untung, pas modal aja nggak datang. Sering nggak apa kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Enggak, karena itu kalimat untuk yang meninggal. Seakan-akan seperti itu dan kebanyakan seperti itu. Tapi kalau kita sadar mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika kemarin bahagia, ini adalah ujian dari Allah. Ketika sekarang kekurangan atau sengsara, ini juga adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat sekarang Allah sampai mengatakan dalam kalimat kalla, ya, kalla. Maka yang pertama disebut oleh Allah, ya, ketika kita mempunyai rezeki yang lebih, apakah kita ingat kepada la tukrimunal yatim? Orang yang sedang diuji oleh Allah serba kekurangan itu, coba periksa 4 hal. Yang pertama adalah la tukrimunal yatim, tidak memuliakan anak yatim. Dia tidak pernah memuliakan anak yatim. Anak yatim yang mana? Yang paling dekat dengan kita, nasab kita. Itu harus diperhatikan pendidikannya. Itu harus diperhatikan kebutuhannya. Sampai kapan? Sampai dia bisa berusaha sendiri bahwa itu adalah jalan hidup yang akan dia lakukan. Sampai kita bisa mengarahkan kepada anak-anak yatim itu. La tukrimunal yatim. Ternyata satu, kita jarang memuliakan anak yatim. Insya Allah ini kita ada di bulan Muharram 1446, bahwa tanggal 9, 10 kita disunatkan mahdhohnya ibadah saum. Lebih daripada itu ya, di tanggal 10-nya itu adalah hari rayanya anak yatim. Maka kita muliakan mereka. Muliakan mereka
supaya mereka juga bisa merasakan bahagia sebagai anak-anak kita yang masih ada ibu dan bapaknya. Jadi yang pertama ketika kita harus koreksi, dikurangi oleh Allah, diberi kekurangan oleh Allah, diuji dengan kepahitan oleh Allah. Mungkin kemarin ketika kita ada rezeki lebih, la tukrimunal yatim, kita tidak pernah memuliakan anak-anak yatim. Kemudian yang kedua, wala tahabbuna ala ta'amil miskin, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Pertama, penafsirannya adalah berbagi terhadap orang-orang miskin, orang fakir, orang miskin yang perlu kita santuni. Tidak bisa saya membagi, tapi saya punya teman, punya saudara kuat untuk berbagi, maka saya menginformasikan ayat ini kepada mereka. Itu pun berbagi dalam bentuk mengingatkan, menginformasi. Mumpung Allah memberikan karunia kenikmatan yang namanya rizki. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Saya ingat betul ketika hampir serupa ayat ini di dalam surat apa itu Pak? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Surat apa itu Pak? Oh, surat Al-Ma'un. Lupa, kadang-kadang lupa nama, tapi kalau dibaca ingat, oh itu surat, ya surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini sedikit cerita ya, tapi mudah-mudahan jadi ibrah. Pendiri Muhammadiyah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika menjadi imam, beliau di suraunya atau di musolanya atau di masjidnya dulu di Jogja, beberapa hari beliau membaca surat Al-Ma'un itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, sampai akhir. Biasakan Pak ada makmum yang protes, jengah. Yai, kemarin maghrib bacanya surat Al-Ma'un, Isya surat Al-Ma'un, subuh surat Al-Ma'un. Itu kan yang zahir, yang zaharnya dibaca seperti itu. Besoknya lagi dibaca seperti itu, besoknya lagi dibaca lagi seperti itu, besoknya lagi dibaca seperti itu. Kira-kira ibu kalau di Baitul Mu'min ini ada imam yang baca surat itu, ibu protes nggak? Protes lah, paling itu dina hati lalu mah mengetahui. Kalaupun imam nasi etanya eta deui ayat nanti nu dibaca sok kan sok itu kan. Karek imam eta ngadeg pasti dina hatena tekeun bae da ayat mah apa yang diulang-ulang Al-Qur'an itu nggak pernah bosan. Lah pasti lamun si bapak eta imamna qul ya ayyuhal kafirun kalau maghrib, ibu eta teh keur ngamalkeun sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun maghrib teh. Qul ya we jeung qul hu geus 7 bulan teh eta deui asa kacida eta mah. Teu naik ngapalkeun. Lamun baca surat eta si bapak eta lamun imam bakal pasti mun isya teh bakal baca surat Atin. Wattini wazzaituni wa turi sinin. Minggu harupna eta deui, minggu harupna eta deui. Ibu, itu teh salah satu ayat yang paling disenangi oleh Rasulullah ketika mengimami sholat isya. Ya, lain imam eta teh apal di surat nanaon lain. Senengna karena ayat tuh si bapak ge gumujang. Laras Pak, Rasulullah itu ketika isya paling sering membaca surat Atin. Ada tuh dalam keutamaan surat-surat itu yang sering dibaca oleh Rasulullah kan begitu. Kalau maghrib karena pendek jangan banyak-banyak. Ini maghrib banyak hafalannya yang dibaca surat wal fajri walayalin asr. Wal fajri dibaca maghrib. Teu naon sih sebetulnya mah. Ngan namun cek nya ieu teh pan maghrib, suruh lain suruh, mun wal fajri mah subuh gitu kan. Panu hayang resep panjangna gitu. Kasihan imam makmum secara pet itu tadi digawe. Maka Rasulullah menyodorkan surat yang hanya 6 ayat, qul ya ayyuhal kafirun. Boleh Rasulullah.
Isya karena orang bondong-bondong ya, ingin segera melaksanakan istirahat, Rasul sodorkan watin. Kita kadang-kadang bacanya yang lebih panjang daripada itu. Bagus, nggak apa-apa, karena sudah terbiasa. Nah, kembali lagi ke tadi. Kiai Ahmad Dahlan bacanya eta deui sampai satu waktu makmum ada yang protes. Kiai, gak ada lagi hafalan yang Kiai hafal selain surat Al-Ma'un? Iya, kata beliau, saudara bisa nggak baca surat itu? Melantunkan Bu, kebetulan mungkin ori gitu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wadzalikal ladzi yad'ul yatim, dan seterusnya. Bagus, luar biasa saudara suaranya, dan saya tersentuh dengan bacaan ayat itu. Iya, makanya Kiai ganti lagi besok jangan ayat itu nanti. Makmumnya masih itu, baca surat itu lagi, maka terakhir terjadi dialog. Kenapa saya membaca ayat itu terus-terusan? Saya ingin mulai dari saya, Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini, membumikan ayat itu jangan disimpan di dalam Al-Quran. Membumikan ayat itu jangan sampai disimpan di dalam Al-Quran atau menjadi hafalan atau menjadi hiasan dalam bacaan. Hiasan dalam bacaan itu kan qori lah seperti itu. Mangga, silahkan ya. Zainu Al-Quran itu dengan suara-suaramu yang indah. Silahkan hiasi Al-Quran itu dengan suara. Baru semua tercengang. Maksudnya Kiai, terapkan surat Al-Ma'un ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka jamaah baru oh tujuannya mengingatkan kita bahwa ini ayat harus diamalkan, begitulah mungkin kata kalau orang Antapaniman, bukan dibumikan. Maka dari situlah lahir nanti yang namanya panti asuhan. Sampai hari ini di mana ada DPC atau apalah saya namanya kurang paham, maka banyak panti asuhan yang didirikan oleh Muhammadiyah. Betul nggak Bu? Betul nggak? Dari kajian itu, ayat itu dibaca diulang-ulang, bukan hanya jadi hiasan dengan suaranya, tetapi dibumikan, ditafsirkan, dipraktekkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan luar biasa. Pertanyaannya buat saya sendiri, buat Bapak dan Ibu, ini oleh-oleh atau PR. Kira-kira ayat yang mana yang sudah menjadi ya, mendarah daging dalam sikap, ucap, langkah kita, kehidupan kita sehari-hari. Nah ini pentingnya. Ini ngobrol Bu. Saya pernah satu kali ngaji di sebuah tempat membahas ayat karena diberi oleh panitia judulnya pernikahan. Ya, saya kaitkan dengan laki-laki bolehnya nikah 4, 3, 2, 1. Banyak jamaah yang recok. Padahal kan ayatnya nanti fawahidannya nanti diselipkan oleh saya. Nggak menerima, nolak. Ayat waris juga kadang-kadang mau ditolak. Oleh siapa? Oleh perempuan. Tapi bukan oleh jamaah di sini. Oh, nunya angka mama, nunya angka bapak, pergering makan ku teteh segala lupa ke. Bagus giliran bagi baris mah. Aadui nu jarang nampak nawe. Di sebelah sana, di sini enggak. Ya. Enggak. Kenapa? Nolak pada ayat tersebut. Nah, pertanyaan tadi, kira-kira mulai saya, Bapak, Ibu semua, ayat mana yang sudah dibumikan oleh kita? Kalau tadi kapasitas seorang Kiai Ahmad Dahlan yang amat sangat luar biasa, berapa puluh ribu sekarang panti asuhan yang ada. Satu aja pahala dari panti asuhan itu yang masuk. Dari surat apa? Al-Ma'un. Berapa ayat? Berapa surat yang kita hafal? Berapa kali kita menghatamkan Al-Quran dalam setahun?
Tapi untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, mana dari ayat-ayat itu? Ustaz berproses, iya alhamdulillah kalau sedang berproses. Ayat zakat ditolak, ayat sholat berjamaah kurang senang, ayat waris sama, ayat-ayat yang berhubungan dengan kehidupan sosial masih bermasyarakat kurang akur. Kira-kira mana ayat yang sudah betul-betul diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sementara Al-Quran ini adalah patokan untuk perjalanan hidup kita menuju ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Suruh jam berapa Pak? Udah tak terasa sudah jam 6 kurang seperempat. Bentar Bu ya, kan Bapak mau ke kantor, tadi kata saya harus disiapkan sarapannya, disiapkan bajunya dan lain sebagainya. Kecuali kalau anak-anak kan masih libur seminggu lagi ini ya, masih anak. Karena luar biasa nih Pak DKM mengambil waktu di waktu-waktu kerja pengkajian subuh, sementara bapak-bapak masih mau aktif bekerja ke ma'isyahnya masing-masing. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, ya, ketika kita diuji oleh Allah dengan serba kekurangan, yang ketiga, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Nah ini ya. Kita memakan harta warisan ya. Dan dalam mengambil harta warisan itu sering tidak sesuai dengan aturan yang sudah Allah tegaskan. Padahal yang paling rinci yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, salah satunya adalah ilmu waris. Dan salah satu ilmu yang akan diambil oleh Allah nanti, pertama kali dari dunia ini dicabut ilmu itu adalah ilmu waris. Kenapa orang sudah gak mau lagi menghukumi kehidupan harta, sisa apa, tirkah ditinggal orang yang meninggal itu dengan waris, dengan hukum Allah. Coba di dalam Al-Quran cari. Allah berbicara tentang sulus 1/3, Allah berbicara tentang nisfun setengah, rubu 1/4, sumun 1/8, 1/6, lengkap di dalam Al-Quran itu tentang ilmu waris. Rasul hanya tinggal menyetempel apa yang sudah Allah berikan. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ada satu daerah yang memegang teguh adat istiadat yang dipakai. Ada juga di Sunda suka berbicara seperti ini, nu gede anak abah, nu lalaki anak abah, dan ngabagilah harta makuma abah we. Begitu. Eta si abah teh getol ka masjid nama. Ketika disodori ayat waris, cicing pengingilan ustad, ieu mah hak nu saya, dek dibagikan kuma saya we. Itu. Iya kalau dibagikannya masih dalam keadaan hidup. Kalau sudah meninggal, ya, yang membaginya tidak sesuai. Nah ini salah satunya. Jadi ayat yang paling detail tentang pembagian itu hanya di dalam Allah berbicara tentang waris. Zakat Allah nggak berbicara 2,5%, itu hadis ya, yang berbicaranya. Sholat nggak berbicara 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaatnya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskannya dalam hadis. Tetapi ilmu waris dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran langsung. Dan nanti salah satu ilmu yang bakal pertama dicabut oleh Allah dari dunia ini, yaitu ilmu waris ketika orang-orang sudah tidak mau menggunakan lagi hukum-hukum ini. Sementara setiap orang yang meninggal akan mewariskan sesuatu kepada ahli warisnya. Ahli waris dalam Al-Quran ada 25, sementara yang pasti hanya 5. Yang 25 itu mah bonus. Ketika hijab dan mahjub sudah tidak ada, berarti dia akan menerima. Tetapi kalau masih ada, dia hanya jadi penonton aja, wal akrobun. Nah ini ciri-ciri orang yang tadi yang dikurangkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah dalam kehidupannya. Satu, dia tidak pernah memuliakan anak yatim. Yang kedua, tidak pernah memberi makan fakir miskin atau memberikan kesempatan dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga adalah mereka yang mencampur adukan dari hasil rezeki dari waris. Ya. Tadilah yang maksudnya salah satunya yaitu tidak menggunakan hukum-hukum Allah. Kalaupun menggunakan dia curang.
Ya, pada masih kecil lah si bungsu mah bentuk naon dibere nu ieu we gitu. Padahal dia anak laki-laki. Misalkan seperti itu. Terakhir, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kita mencintai harta benda berlebih-lebihan. Hubbud dunya, cinta dunia, dan itu yang membuat kita itu fakir, membuat kita itu serba berkekurangan. Hubbud dunya, ya. Naudzubillah summa naudzubillah, ibu kalau ada yang sedang sakaratul maut ya, kemudian matanya teh bolak-balik sigana eta terus resep-resep cinta karena dunia ku Allah dititah balik ningali ke kapi akhiratkeun. Ditinggalian dina salat subuh berjamaah eueuh, dina kajian teu aya, dina belajar Al-Qur'an yang setiap hari apa teu aya. Ayana teh di mana? Ayana teh lamun eukeun gibah aya, lamun eukeun ngomongkeun batur pangheulana hadir. Eta teh kan bakal ditampakeun ibu ketika kita nanti sakaratul utma itu. Bahkan Al-Qur'an mengatakannya kan begitu, lebih tajam daripada, lebih seukeut tina besi. Laqad kunta fi qablatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ketika kita nanti sakaratul maut, oleh Allah akan ditampakkan apa yang kita lakukan. Dan semuanya terlihat kan, itu layar, luar biasa. Maka yang ditampakkannya adalah kesenangan dunia, maka pantas dia balik deui matana teh hayang ngagabruk kana dunia. Padahal Israil tinggal segini lagi cek ijrekeun antep. Cenah keluar deui ka jero deui, keluar deui ka jero 3 poe siga kitu na ibu. Maka kita sering-sering berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ya Allah, mudahkan dalam sakaratul maut, mudahkan dalam sakaratul maut. Ketika sahabat saya di ujung Berung salat subuh seperti ini, sujud tuh bangun deui Bu. Luar biasa. Tuh, luar biasa. Ya memang tolong baca reken itu orang ya. Lurus ya gitu kan. Ya maafkan ya ku Allah kan. Tapi ada lagi ya Allah yang karim sampai di ICU sebulan setengah, 2 bulan, lok-lokan karunya gitu. Kahawin aina bisa karena. Saya pernah merasakan sakit ketika tidak bisa pipis, ibu, luar biasa Bu ya. Bapak pernah nggak Pak? Saya kan sering kurang minum jadi batu ginjal menghambat tempat pipis saya. Ini sedikit cerita. Sakitnya luar biasa Bu. Seperti itulah hak saya akan berakhir ketika itu saya sudah pamit sama istri, sudah nitip anak-anak dan lain sebagainya karena sudah tidak tahan. Itu belum seujung kakinya Pak dibanding sakaratul maut. 70 kali sakitnya seperti itu, luar biasa. Tetapi kan banyak juga yang Bapak Ibu saksikan ya, ketika dia bobo tiba-tiba subuh sudah tidak bisa dibangunkan lagi, berarti nikmat. Iya, nggak merasakan kan? Salah satunya dia sering berdoa, ya Allah mudahkanlah aku dalam urusan sakaratul maut. Itu doanya. Tapi lebih penting daripada itu bukan doanya tadi, bersosialisasinya dengan masyarakat. Kasepuh dia hormat, ka istri dia betul-betul bertanggung jawab. Seorang istrinya juga betul-betul sama suaminya patuh ya, sama anak dia tanggung jawab, sama tetangga dia akur, sehingga ketika datang Israel teh oh si mah bager geus we goletakeun we bae kajeun wasilah nama tijalikeun wae nya, atawa wasilah nama teu nanaon keur nepengan naon Quran oge gitu kan. Apa-apa karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya Pak, Bapak dan Ibu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, orang yang pasti dihinakan oleh Allah ketika dia mencintai dunia melebihi cintanya dia kepada Allah dan Rasul. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini yang menjadi permasalahan kita semua, mudah-mudahan dari 4 ciri la tukrimunal yatim kita bisa memuliakan anak-anak yatim sekemampuan kita. Wala tahuduna ala ta'amil miskin, kita sudah sering berbagi kepada orang-orang yang miskin. Wa takuluna turatha aklan lama, kita tidak memakan harta dari hasil warisan yang bukan hak untuk kita, atau adukan antara hak dengan yang batil. Dan yang terakhir, wa tuhibunal mala hubba,
kita itu butuh harta hanya media. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya sudah menghantarkan anak-anaknya selesai beres kuliah, selesai beres nikah. Apakah sampai di situ kewajiban Bapak dan Ibu? Enggak. Nah, Ibu mah terlalu protektif kalau gitu. Saya dalam urusan ini lebih meniru ke barat tuh. Tapi yang positifnya 17 tahun anak-anak sudah dilatih untuk mandiri kan begitu. Ya. Anak seorang pejabat yang di restoran jadi tukang cuci piring. Oh, di Indonesia enggak. Kenaun bapak neangan segala rupa, ibu neangan segala rupa teh. Anak akhirnya mah anak teh satu kali boga anak tumbang gitu kan. Itu di negara kita kebanyakan yang seperti itu. Sok ibu taroskeun kana sok korupsi kersa anak dan istrinya. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin wal hadirat, saya terakhir ingin dari pengajian ini semuanya membawa satu kesadaran di mana kita semua ternyata sampai hari ini yang kita kejar itu adalah adnad darajah. Kebanyakan orang 4 tingkatan rizki itu kan ada 4. Satu yang kita kejar-kejar itu adalah adnad darajah, yaitu rizki harta. Tisuk-suk tidundung, cara gitulah kalau bahasa Kinanti nama. Pokoknya mana kriangan teh harta, duit. Padahal eta teh adalah adnad darajah, yang paling rendah derajatnya dalam tingkatan rizki. Kan suka doa subuh tadi yang kita doakan. Karena Nabi mencontohkan seperti ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, minta ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, wa amalan. Itu jangan lepas ibu setiap subuh seperti itu. Rizqan wasi'an kalau diartikan hanya harta saja, itu adalah adnad darajah. Yang paling rendah di antara rizki itu adalah rizki materi. Yang paling tinggi apa? As-sihah, kesehatan. As-sihah, kesehatan. Ibu segala rupa ayat tapi kering. Ibu banyak segala rupa tapi diabetes. Kira-kira apa yang harus dimakan? Iya kan? Betul nggak Bu? Yang menikmati kan siapa? Ya orang lain. Mungkin pembantunya lebih asik ya. Betul bapak kan diabetes. Semua yang enak-enak saya yang makan. Saya bantu nanti kudu hese, aing mah ikhtiar dicari dia we nyuci piring, nyeseng istrika, gaji menang, dahar ngeunah, imah juga sigrong. Kan bae balik ka lembur mah birasa tahun sakali gitu. Saking nikmatna. Naon sababna? Tadi sakit, situasinya sakit. Udah punya rutinitas ke rumah sakit kan begitu. Paling dituntun ya. Kan pembantu mamal menang warisan unggul mun budakna mah ya Allah iraha atuh itu pun bapak teh lah hayang buru-buru abdi mah gitu rungsing gitu mudah mentara dibawa ke Baitul Mumin pasti gitu. Itu rezeki yang pertama itu adalah yang kita cari bareng-bareng sama-sama, kita sampaikan, ninggalkan segala macam, ninggalkan masjid, ninggalkan adnad darajah, paling rendah derajatnya, tapi kita cari semua. Bahkan titik permasalahan juga dari situ yang terjadi ya. Nah, yang kedua, yang paling tinggi adalah as-sihah, sehat, kesehatan, syiah yang afiah. Allah memberikan kesehatan kepada kita. Nah, yang paling utama apa Bu? Rizki yang paling utama. Yang paling utama adalah anak soleh. Jadi rizki yang paling rendah duit, itu ajalah katakan. Tapi kita butuh, betul nggak Pak? Ibu-ibu betul nggak? Tanya perlu ke ibu-ibu ya teman. Bapak mah tugas neangan lah nyari buat itu kan dia. Karena numeakeun nama ibu. Oh nah, cukup betul lain numeakeun nu ngamanfaatkeun. Sok aya si bapak sok meuli lipstik datarakan Bu. Ibu mah tiap bulan kan rutin. Si bapak penting ada kopi, ada apa, ada udah cukup itu. Sarua, bapak ngopi, ibu ngopi. Tapi satu hal ya, yang ada bedanya tadi, bapak nggak beli lipstik, ibu mah beli lipstik. Empik teu naon, suami ridho. Satu, ulang lagi bisa salah. Terapkan ini dalam kehidupan kita. Adnad darajah nyaeta rizki materi. A'lad darajah nyaeta rizki sehat. Maka penting kita kesehatan itu sangat-sangat penting. Yang utama a'na rizki itu adalah anak soleh. Rizki yang paling utama itu.
nggak ada lagi. Ibu sudah pernah nggak sama anak dan bapak punya anak laki-laki 1, perempuan 1, atau laki-laki 1, perempuan 3? Pernah nggak sama anak laki-laki? Atau kalau sudah berkeluarga, mama tidak ingin nanti yang memandikan adalah tim yang biasa memandikan. Memandikan ketika mayit, ngawat. Saya ingin dimatikan oleh anak, dimandikan oleh anak. Saya ingin disolatkan, dikafani oleh anak, ingin disolatkan oleh anak mama. Pernah nggak ibu seperti itu? Nggak pernah, yakin. Paling oke, sok nah mumpung ada kesempatan, itu cari pekerjaan yang seperti itu, betul nggak? Hari sesuatu yang sudah diatur oleh Allah kita ikut ngatur-ngatur. Hari sesuatu yang tidak diatur, yang seharusnya kita mengatur, tidak dilaksanakan. Punten, bu punten, ya punten. Ibu punya anak, pernah nggak mengajarkan kepada kita, kepada anak-anak kita, jangan sama ustaz wae, ini pasti harus pasti. Nah, sholat maid itu cuma 4 takbir. Ibu tuh ingin nanti yang jadi imam tuh bukan Pak Ustadz punten, Pak Ustadz di dia punten, mun aya nu mau mundur heula Pak, tong jadi imam. Tong yang kapuji imam. Anak teh Pak dorong tuman. Iya yang disiapkan tuh untuk kesuksesan dunia ada darajah. Tuh yang utama, salah satunya anak itu harus berani ketika dia nguburkeun cukup kurang kuburan di ditu nyahureuna ge henteu. Pan ada budak yang sudah dididik mah bismillahi ala millatillah wa ala millati rasulillah, kan seperti itu. Pan hadapkeun ieu na. Ieu mah geus lumrah. Oh, adan. Ya, itu benar. Adan. Punten. Tapi anak yang sudah kita atukan, nah nanti atau niru karena asar para sahabat, karena anak kita sudah dididik untuk itu. Nah nanti saya mah ingin seperti Abu Bakar kalau meletakkan mayit, itu asar para sahabat. Dina mastaka mama hayang dibacakeun mamah teh mimiti surat Fatihah sampai ke dalikal kita bulan raiba fi dari mutakin surat Al-Baqarah. Anak pindah nanti pindah ke sebelah kaki mama hayang dititipkan kepada Allah membaca amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun kullun amanah. Terus kopi teruskan ka ditu nama. Terus salah apa teh? Apa? Surat naon dia? Al-Baqarah ditungtung. Kenapa tuh apa yang ngaji terus-terusan kamana wae teh? Terus ngaji. Ya. Itu asar para sahabat, ayat seperti itu. Ya. Nah, ketika anak yang meletakkan kita di alam barzah, yakin saya sama anak itu akan terus-terusan selalu ingat akan jasa-jasa kebaikan itu. Nah, berapa sih nyuruh tukang itu ngamandikeun? Cek tukang ngamandikeun, si ibu ieu teh baheulana teh cerewet, ketruk, gayung. Bisa jadi kan ditutupan. Ya. Bisa jadi. Ayo baheula pernah ieu teh cerewet teh pisan jeduk deui tulang teuingna teh. Kenapa? Anaknya ribut di belakang, di depan, jadi tamu. Baju hidung, kerudung hidung, sedau hidung, bibir hidung, segala apa hidung. Ya, ayat diantarkan gitu. Hidung mah kabeh. Beli saya juri, mun suka panggil juri gitu. Atur nuhun. Eta we. Ya, nu datangna ge sarua. Ikut berduka cita ya, lain ikut berdoa, kudu mah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kan banyak tuh pengunjung, begitu yang ke masjidnya tuh sedikit. Banyak teh di luar we numpuk, beri rokok udun. Dina nu di tanah anda geuning nya, di tanah. Terus aya cai gelas lah biasa di tanggana teh. Itu di geus kabaca di mana. Jadi tuh lampu koneng, bener koneng. Mau salat mah tujuan. Eta nu sok biasa ka masjid. Nu lain mah make baju hidung we. Paman pun nyatu da ieu we, baheula kereta geus ngapoala kapan itu. Awas. Yang utama itu adalah paling utama itu adalah rizki anak soleh. Dan kita seperti ini kajian hari ini dibawa ke rumah untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh. Terakhir, ngesima terakhir pisan. Simbolik sampai protes kupun bojobi tong loba teuing nyebutkeun terakhir nanti nyaho eta teh tri. Nu geus tunuh pun nyebutkeun terakhir jadi harudang deui cenah teh. Oh, gitu binya. Jadi geus teu aneh deui. Mun ti payun ngaji jeung pun bojo di sana si abi eta tadi sapareng-pareng nyebutkeun terakhir nyaho geus caruring garek balik padan can. Padahal lebar mah teh di menang neangan cing kuring teh tuh. Ai pas datang ka dieu teh dipikeun.
terakhir, rizki yang paling sempurna. Nah ini sempurna baru, yaitu rizki mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita mendapatkan rizki, harta, mendapatkan sehat, mendapatkan anak yang soleh, maka semuanya kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Musim kuring dek dibalik ayeuna ya, tina cari rizki yang paling sempurna yaitu ridho Allah lewat sholat subuh, lewat kajian subuh, lewat duha, lewat eta mah babari lewat masjid mah da katingali, lewat berbaik sangka dengan tetangga, berhubungan yang sudah terjalin di sini luar biasa. Saya tahu walaupun saya jarang ke sini, dengan tetangganya tingkatkan lagi supaya lebih mantap persaudaraannya. Ingin ibu mewariskan amal pada anak-anaknya, saya teringat, biar bapak ini ada yang dari Jalan Kuningan, ada di jalan ini, satu cerita kemarin bahwa satu dusun di Banjarnegara, ini ada jalan Banjarnegara kan? Satu dusun di Banjarnegara, desa searching di Google adalah pokoknya benar-benar dusun yang paling banyak melakukan kurban. Itu di kabupatennya bukan di Kabupaten Garut, bukan di Tasik, bukan di Jawa Barat. Itu sekarang alhamdulillah rankingnya, innalillah bukan alhamdulillah, innalillah rankingnya, yaitu ranking judi. Lagu Roma Irama, judi paling besar, judi online di Jawa Barat, betul? Kurban paling hebat di Banjarnegara. Desa apalah pokoknya ada di situ. 1.400 jiwa yang kurbannya 765, 50 plus 1, dia bisa jadi presiden langsung itu. Ya, dan 50 plus 1. Nah itu luar biasa. Gimana caranya? Nabung mereka 10.000, bukan pensiunan. Kalau pensiunan sudah jelas datang tiap bulan. Kuli bangunan, kuli di sawah, kuli di pasar. Ya. Jadi dari 765 itu mayoritasnya adalah orang-orang yang ingin mendapatkan rezeki dengan keringat, kerja keras, tenaga yang dibutuhkan. Luar biasa itu di sebuah tempat. Nah, dari sini sosialisasinya dengan masyarakat sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan yang sudah bagus ibu praktekkan dan itu wariskan amal kebaikan kepada anak-anak kita. Karena ada prediksi bu, ya 10-20 tahun lagi ke depan itu Indonesia itu sudah mulai apa? Individualisnya udah luar biasa. Seiring dengan duka benar, Indonesia akan menjadi maju emas Indonesia. Lain masuk di korupsi, lain saton korupsi kan gitu. Gelo teman. Dan antaplah nu gelo gitu, tambah gelo. Itu nanti kehidupan sosialnya akan begitu bu, gapnya luar biasa. Nah maka tanamkan lewat itu. Dan saya salut kepada satu kabupaten Banjarnegara dan dikecilkan lagi sebuah dusun. Ya intinya mudah-mudahan dari pengajian ini tadi semua kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang Allah amanatkan, rizki yang Allah amanatkan kepada kita, pangkat jabatan dan segala macam yang kita lakukan, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir hayat kita dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. In ahsantu faminallah wa in asya famin nafsi. Kalau ada yang benar datang dari Allah, banyak kehilapan dan kesalahan tentu dari kebodohan saya pribadi. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.